in field as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep all a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of shining in this beyond the far and to the earth it gave with light, and so it continued both day and night. Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King. Born is the King. Born is the King of in moment like this, I sing out a song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this,
love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua bernyanyi.
terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Melayani di era new normal. Melayani itu dari hati yang peduli, bukan pujian yang dicari, namun bukti cintaku kepadanya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Aku teriak, cinta Yesus, tanpa melayani, seperti roti tanpa ragi, tiada berarti. Melayani di saat ini tidak harus bertemu muka atau berjabat tangan. Memberikan sesuatu di luar pagar rumah, atau sekedar sapa di WhatsApp. Apa kabarmu? Semoga engkau selalu sehat. Melayani bersama Tuhan, memberi sampai terasa sakit, sehabis-habisnya, karena Tuhan kita juga telah memberikan nyawanya bagi kita. Selamat melayani. Kebaktian Natal malam ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa,
pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus dan Roh Kudus, penolong kita. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas setiap orang yang membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gerson. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pada sore hari ini kami berkesempatan berkumpul bersama secara online melalui Zoom ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru Bakor Umpis RSPP. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk semua kerja dari panitia yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga pelayanan ini boleh berlangsung dan ibadah ini kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Tuhan hadir, menguasai hati dan pikiran perasaan kami Tuhan, sehingga mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan makna dari pelayanan di masa new normal ini boleh kami pahami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Roh Kudus kiranya bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah ini kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita di hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Amin. Mari bebaskan rohmu, mari bertepuk tangan, mari membayangkan tubuhmu. Kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama angkat suara mengatakan pujian. Yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebut nama yang berkuasa. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil lihat kiri kanan saudara boleh katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Anda bisa lagi memuji, memuliakan Tuhan. Dia sahabat yang sejati. Haleluya. Sama-sama katakan puji. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Nama Yesus, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari sama umat Tuhan katakan, kau saudaraku, kau sahabat, tiada yang dapat memisahkan kita selamanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan, kasih pujian hanya nama Yesus. Haleluya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar menyeliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Puji nama Tuhan. Pujian Natal pada hari ini buat setiap kita percaya bakal umpis bagi kemuliaan Tuhan. Natal di hatimu, Natal di hati. Bila sama-sama angkat pujian ini, memuliakan, meninggikan hanya nama Yesus. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan pujian. Yuk. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Rasul, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersama-sama disebut lagi katanya. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Dia, hadis. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bergema di mana-mana. Kita percaya hanya nama Yesus dan surga terbuka bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan suara mengatakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari terus bersukacita, bergema di mana-mana. 2022 bagi kemuliaan Tuhan. Wow, haleluya. Mari umat Tuhan, sama-sama angkat suara musik. Sekali lagi katakan, kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Mari bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus tak ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia. Biar dunia, biar umat Tuhan, biar seluruhnya memuji Tuhan, kita percaya sukacita Tuhan tetap ada bagi setiap engkau dan saya. Mari umat Tuhan, dari pulau dan benua, yuk. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua baginda. Boleh angkat tanganmu sama-sama dengan saya mulia, kata mari sama-sama muliakan. Muliakan lagi, katakan Gloria, yuk. Gloria, muliakan Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi setiap kami. Mari umat Tuhan, tinggi-tinggi dalam surga bagi setiap engkau dan saya. Yuk, angkat suara kami bersyukur kalian. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hati. Minta suaranya umat Tuhan, sama-sama yang bilang Gloria, muliakan lagi, Gloria hanya Yesus. Gloria, mulia sekali lagi, Gloria. Lambaikan tanganmu, yuk. Gloria, muliakan, katakan muliakan Tuhan, ya. Muliakan Tuhan, sekali lagi hanya Yesus. Muliakan Tuhan. Hanya bagimu Tuhan Yesus. Pujian Natal hanya memuliakan, hanya nama Yesus yang berkuasa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini syukur kami hari ini hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia dalam kerendahannya, lahir di kandang yang hina di sebuah palungan di kota Bethlehem. Namun ia juga mati dalam kehinaannya di kayu salib di bukit Golgota. Di wajahnya Golgota simbol awal kemenangan, dan di sanalah akhir kekalahan. Sungguh besar kasih-Nya kepada manusia, darah-Nya yang suci terkuras mengalir dan mengampuni dosa manusia. Ia mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari ketiga. Pembacaan firman Tuhan. Hidup dalam kasih-Nya. Efesus pasal ke-6 ayat ke-10, ayat 14 sampai dengan 17, dan 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
bersama dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan yang harum bagi Allah. Kelahirannya ke dalam dunia telah memperbaharui hidup kita dan menjadikan hidup kita menjadi manusia yang baru untuk dapat menjadi terang Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari berbicara bagi setiap kami. Mari katakan isi hati-Mu. Sama-sama sekali lagi di dalam. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu, sama-sama. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan hati-Mu, hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sambut firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, tundukkan kepala dan kita meminta kepada Tuhan agar firman yang kau dengar hari ini adalah firman yang menjawab seluruh doa-doa kita. Tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kami merayakan Natal bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Pusat Pertamina. Bapa, kami berdoa malam hari ini ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus-Mu menjamah, memulihkan kami, memberkati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar malam hari ini adalah firman yang menjawab doa-doa kami, adalah firman yang memberi jalan keluar atas segala pergumulan kami. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan,
Amin. Wow, puji Tuhan, masih bisa ketemu sekalipun via virtual ya. Jadi sekarang ini khotbah-khotbah virtual ini menjadi sangat akrab dengan kita ya. Bukan saja buat seluruh jemaat yang setiap kali rajin ke gereja, tapi juga yang kadang-kadang kita nggak ke gereja, kita bisa buka YouTube ya, kita bisa klik, kita mau ibadah di mana. Ini sah-sah saja. Ini memberkati kita semuanya. Malam hari ini Natal kita bertemakan melayani di masa-masa new normal. Apa yang beda dengan pelayanan-pelayanan sebelumnya? Apa yang beda dengan pelayanan-pelayanan ketika belum new normal? Tentunya ada banyak alasan yang akan kita terima, ada banyak alasan yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di depan tadi. Pelayanan kita di era new normal ini ada banyak membutuhkan kreativitas, ada banyak membutuhkan ide-ide yang baru, dan yang terlebih ada banyak membutuhkan karya Roh Kudus dalam diri kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya, ayat yang diberikan kepada saya oleh panitia terambil di Matius pasal 20. Matius pasal 20 nanti boleh ditampilkan di screen ya, di layar. Matius pasal 20 ayat 28. Sebetulnya kalau kita mau membuka ayat ini, mau membaca ayat ini, tidak bisa langsung ke ayat 28. Tapi kita harus membacanya dari mulai ayat yang ke-20. Ternyata ayat 28 ini muncul. Sebelumnya ada satu permintaan dari seorang ibu kepada Yesus untuk anak-anaknya. Ada permintaan dari seorang mama gitu ya. Bukan mak-mak, bukan. Dari seorang mama kepada Yesus untuk anak-anaknya. Permintaannya sebetulnya sederhana, tetapi ini yang membuat apa? Indikasi kepada KKN. Coba baca ya, baca. Permintaan Ibu Yohanes, dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Waduh, ketika seorang ibu ini datang kepada Yesus dan sujud menyembah, lalu Yesus berkata begini, apa sih yang pengen aku lakukan untuk kamu? Wah, ini kalau seorang pimpinan ngomong begini kepada bawahannya mikir pas ini, tunggu ya bos, gitu ya. Tunggu ya Pak Pimpinan, gitu kan. Dia akan pikir, mungkin minta waktu 2 kali 2 tahun, dah lah kelamaan. Mungkin dia minta waktu sebentar ya Pak, aduh, dia rancang, dia tulis, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu ya. Dan ketika ibu ini sujud di hadapan Yesus, kemudian Yesus berkata begini, ya, apa yang kau kehendaki? Mau apa sih? Kayak gitu tuh, ya. Jawab ibu itu, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tuh, wah, enak banget ya. Jadi Ibu Yakobus ini masih berpikiran bahwa Yesus akan jadi raja di dunia ini. Yesus akan jadi raja, memerintah di dunia ini. Makanya Ibu Yakobus tadi minta, tolonglah supaya anakku bisa duduk nanti di sebelah kiri dan di sebelah kananmu. Tuh. Ya, ngeri ya. Artinya apa? Biar mereka dilayani. Biar nggak repot-repot melayani. Bukankah ini juga kerinduan dari banyak orang? Ya,
Sebetulnya lebih enak dilayani atau melayani? Ayo. Iya, betul. Dilayani. Aduh, kalau melayani itu susah. Melayani itu perlu pengorbanan, ya. Apalagi melayani di era new normal ini. Nanti, ya, aduh, nanti saya akan kasih tahu apa susahnya melayani di era new normal ini. Nah, lanjut dulu sebentar ya. Lanjut. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Tuh, sok tahu kan murid-muridnya. Ya, yang kamu minta itu susah. Karena syaratnya tidak mudah. Syaratnya susah. Dapatkah engkau meminum cawan yang harus aku minum? Artinya apa? Dapatkah engkau menggantikan aku untuk menebus dosa-dosa manusia? Tuh. Ya. Jadi orang kalau pikirannya tentang dunia ini, diajak ngobrol sama Yesus, nggak nyambung. Pelayanan di era new normal ini perlu yang pertama, kasih agape. Ini yang Yesus maksudkan. Nggak mungkin kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum. Kalau modelnya kayak kamu gini, minta dilayani, nggak mungkin kamu bisa melayani di era new normal ini. Karena syarat pertama, orang yang melayani di era new normal ini adalah orang yang mempunyai kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ketika istri saya waktu itu dinyatakan positif COVID, tanggal 27 Juni 2021, ya, saya dilayani oleh seorang dokter yang rendah hati. Saya sudah cari rumah sakit, ada 3 rumah sakit, semua penuh. Tapi ketika datang di rumah sakit yang keempat, dia katakan gini, saya akan coba carikan ruangan untuk istri Bapak. Bayangkan, di tengah-tengah masa saya sudah mulai berpikiran, nggak mungkin ada kamar. Tapi seorang dokter itu berkata, saya akan carikan. Kasih agape. Kasih tanpa syarat. Pelayanan di era new normal adalah pelayanan yang harus diperbanyak. Kasih agape. Mulai manggut-manggut mendengar jemaat yang hadir hari ini. Ada juga yang mengernyitkan dahinya. Kasih tanpa syarat inilah yang dimau oleh Tuhan, yang dimau oleh Yesus. Makanya ketika permintaan Ibu Yakobus tadi membuat Yesus tersentak. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Bisa nggak gantiin posisi saya? Dalam bahasa sehari-harinya. Tapi mereka sok tahu ya. Mereka katakan, aku dapat. Karena yang mereka pikir apa? Cawan-cawan biasa begitu. Ya, lanjut. Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Kamu memang akan minum cawanku. Artinya apa? Kamu akan ikut menderita bersama-sama dengan aku. Tapi hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri, Bapa sudah menentukan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pelayanan di era new normal ini. Yang pertama tadi apa? Pelayanan yang didasari
oleh kasih agape. Ini Bapa ajarin ini kepada kita. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak memandang bulu. Kasih yang tidak pilih kasih. Oh, ya. Gampang? Gampang bagi orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus. Gampang bagi mereka yang sudah mengerti rancangan Bapa. Tapi menjadi sulit bagi mereka yang tidak mengerti rancangan Yesus. Yang pertama, kasih agape. Bagaimana? Sudah mulai mengerti ya arti dari kasih agape itu. Wow. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu kayak gitu-gitu tuh. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Waduh. Ya? Mintakan berkat kepada Tuhan untuk orang-orang yang membencimu. Tapi saya yakin Tuhan menemukan orang-orang seperti ini di tempat ini. Saya yakin Tuhan menemukan hatinya di tempat ini. Lanjut, kalimat selanjutnya. Mendengar perkataan itu, bagaimana reaksi murid-murid yang lain? Ayat yang ke-24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Marah. Kamu sih minta-minta lewat mamanya lagi. Dasar anak mama. Kamu sih minta-minta, jadi marah semuanya. Ya, tuh. Ya, 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Pemerintah-pemerintah memerintah dengan tangan besi. Ya, lalu apalagi tadi? Ya, pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus ngomong, Yesus berkata, kamu nggak boleh. Ini pelayanan di era new normal tuh begitu. Kamu nggak boleh. Harus tetap rendah hati. Amin. Waktu istri saya COVID, tetangga-tetangga di sekitar saya sini semua tutup pintu. Saya nggak ngeh, pertamanya nggak sadar kalau ternyata mereka takut. Yang positif istri saya enggak. Nah kan makanan pesan online tuh, saya keluar rumah, tutup pintu. Saya baru sadar ternyata mereka takut. Wah, besoknya saya sengaja mondar-mandir di komplek. Mereka buka, tutup pintu. Buka, tutup. Buka, tutup. Ada pintunya yang rusak. Waktu istri saya dinyatakan sembuh, hanya dalam 8 hari saja. Isoman. Sembuh. Lalu, saya cerita sama istri saya. Kemarin tuh ya, tetangga-tetangga itu tutup pintu semua loh. Masa Pak? Tapi melayani di era new normal itu harus diperbanyak kasih agape. Ketika sembuh hari ke-10, lalu kami buka dapur umum di depan rumah. Saya lapor ke Pak Lurah, saya minta data berapa orang-orang yang isoman di RW kami. Pak Lurah memberikan data, ada 23 RW. Dan yang isoman 360 orang. Saya bilang sama istri saya, yuk kita masak untuk mereka. Istri saya kaget, hah? Dikasih makan mereka? Iya. Kan mereka pernah membenci kita. Pemerintah-pemerintah di luar sana, pembesar-pembesar memerintah dengan tangan besi. Tapi kita yang sudah mengenal kasih Kristus,
melayani dengan kasih agape. Masak. Ya, jam 1 dini hari udah bangun. 300 porsi disiapkan untuk mereka. Kami siapkan untuk mereka. Masak. Oh, itu saya kalau masak enaknya minta ampun. Tahu arti enaknya minta ampun? Walaupun saya minta ampun, tetap enak masaknya. Masaknya sambil pujian penyembahan. Goreng telur. Nyanyi. Curang. Dan. Penuh sukacita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus. Hari ke-10, ke-11, sampai ada wartawan dari Kompas datang ke dapur kami. Nanti boleh dicek di IG saya ya, Instagram saya, Hari Sempulur 68. Boleh cek. Saya upload semua di sana, saya share semua di situ ya. Wartawan Kompas. Dia datang, dia tulis. Pendeta yang sedang dikucilkan pada saat isoman. Itu judulnya. Nanti buka juga di YouTube ya, ada di YouTube. Pendeta yang dikucilkan pada saat isoman. Itu cerita tentang saya dan keluarga. Ya, lalu SCTV datang, Trans 7 datang, CNN, datang, ya, Radar Depok, ya, kemudian ada surat kabar yang lain datang, meliput, Pak Lurah datang, kemudian Pemda Depok datang ke dapur kami, meliput. Terus ada yang satu tanya gini, kenapa Pak Hari punya ide membuat dapur umum? Saya cerita, waktu itu istri saya sedang isoman, kemudian susah cari makan, tetangga-tetangga semua tutup pintu. Nah, ketika istri saya sembuh, saya lihat masih banyak yang isoman dan mereka susah untuk mendapatkan makanan. Kami buat. Wah, dan kami tolong siapapun mereka. Siapapun mereka. Ya, jadi kami masak. Jam 1, jam 5 selesai. Kami istirahat. Kemudian jam 7 mulai bungkus-bungkus makanan itu. Setengah 10 selesai. Jam 10 para satgas COVID dari setiap RW datang. RW 1, 25 bungkus kami siapkan. RW 8, 17 bungkus kami siapkan. RW 17, 52 bungkus kami siapkan. Nah, dan inilah kasih agape itu. Hari ke-15, tetangga saya yang kemarin tutup pintu saat istri saya isoman, datang pagi-pagi. Pak Hari, boleh minta makan kah? Buat siapa, Bu? Buat saya, sama suami, sama 3 orang anak saya. Positif COVID. Oke, Ibu tunggu situ. Jangan bergerak. Kami buatkan makanan 5. Saya bilang sama istri, tambahin beras. Ada mie instan, telur, minyak, sarden, masukkan dalam satu kantong besar. Bawa ke mereka. Pelayanan di masa-masa new normal harus diperbanyak kasih agape. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan ini untuk kita. Akhirnya terus sampai hari ke-60 kami buat dapur umum. Ya. Dan puji Tuhan, ada satu PH yang datang ke rumah kami. Dia bilang begini, Pak Hari, saya lihat kisahnya Pak Hari di YouTube. Ya, kami mau angkat kisah perjalanan Pak Hari selama bikin dapur umum. Itu untuk dilombakan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kategori toleransi beragama. Oh, silakan. Lalu kami janjian. Ya, ini jadi peran utama ya, peran utama. Istri saya peran kedua. Oke. Kami syuting dan filmnya hanya 4 menit saja. Dari sekian ratus
film yang masuk ke ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Film kami dengan judul Balas Dendam Terbaik mendapatkan juara 3. Kenapa? Karena didasari oleh kasih agape. Suster, dokter, semua yang hadir malam hari ini, siapapun engkau, apa yang diperlukan dalam era new normal ini, perbanyak kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih sekalipun orang itu menyakiti kita. Sekalipun orang itu seharusnya tidak layak untuk ditolong. Tapi karena kau punya kasih agape, hatimu tergerak oleh belas kasihan. Dan kau mampu menolong mereka. Lanjut, ayat selanjutnya. 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, sama-sama, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. 28. Bersuara, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang dimaksud oleh Yesus, bahwa pelayanan Yesus di masa itu adalah pelayanan yang didasari oleh kasih agape. Kasih tanpa syarat. Dan hari ini ketika kita merayakan Natal, diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita. Kita yang penuh dosa. Kita yang gak layak untuk ditolong harusnya. Tapi Bapa tidak pandang itu. Bapa lihat keseriusan kita hari ini untuk mau diubahkan, dipulihkan. Ayo, masa-masa seperti ini, perbanyak kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun orang itu tidak dapat membalas kebaikan yang kita berikan, lakukan. Pelayanan di masa new normal adalah pelayanan yang harus kita kerjakan dengan kasih Bapa. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami di masa-masa kami mengalami pandemi yang sampai hari ini belum selesai, tapi Engkau memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak boleh patah semangat. Kami tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi kami harus maju karena kasih agape sudah Kau berikan kepada kami. Ketika kami percaya bahwa Yesus Tuhan sudah lahir dalam hidup kami, maka kasih agape itu kami miliki. Bapa, biar kami terus lakukan hal yang baik seperti yang Bapa sudah berikan kepada kami. Engkau memberikan putramu yang tunggal, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kami. Dan hari ini kami sudah diampuni, diselamatkan, bahkan kami dilindungi setiap hari. Itu sebabnya Bapa, biarlah kasih agape terus ada dalam hidup kami, untuk kami bisa melayani di masa-masa new normal ini. Beri kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati semuanya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor akun 126.000.557.3901 atas nama Siselia Titis dan Jubelki. Sekali lagi, untuk persembahan dapat
Bapak Ibu sampaikan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor akun 126.000.557.3901 atas nama Siselia Titis dan Jubelki. Sebelum kita berikan persembahan kepada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama ada di dalam ibadah Natal Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, saatnya kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat setiap persembahan syukur kami ya Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang beri, setiap korban syukur kami Tuhan pakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu, khususnya melalui pelayanan Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beri yang terbaik, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan sementara kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari keluarga Bakor Umpris RSPP. Musim akan selalu bernyanyi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
kita akan sama-sama menyatukan hati, kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapak Pendeta Steve, Rosuma, kami silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dan boleh kami terima sebagai orang yang berdosa. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan melayani pekerjaan-Mu, dan kami boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan yang kami lakukan sampai saat ini. Dan ketiga, saat ini kami juga diperhadapkan situasi ketidakjelasan dunia ini oleh karena pandemi COVID, tidak membuat iman kami harusnya menjadi lemah atau menjadi takut, tapi sebaliknya, kasih-Mu terus hidup berkembang, bertumbuh di dalam hidup kami. Sebagaimana kebenaran firman yang kami boleh dengar bersama-sama. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan dalam situasi COVID ini, iman kami tetap terpelihara, dan kami boleh melakukan segala rencana-rencana Tuhan, yaitu bagaimana kami menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan karena pelayanan di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang Tuhan boleh sertai sampai saat ini lewat pengurus Bakor Kris yang boleh menata semuanya, yang boleh mengkoordinir semuanya, sehingga tahun 2021 pelayanan boleh tetap ada. Dan kami mau berdoa untuk tahun 2022 ini. Bakor Kris bersama pengurus dan seluruh anggota boleh saling bergandeng tangan dan diberikan hikmat dari Tuhan untuk akhirnya menjalankan fungsi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan kasih Tuhan, untuk menyatakan kasih itu kepada sesama teman-teman sekerja, bahkan juga dengan pasien-pasien di dalam perawatan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk direksi PT Pertamedika bersama seluruh karyawan. Biarlah Roh-Mu yang kudus sungguh terus menuntun, memimpin mereka walaupun mereka belum mengenal kasih Tuhan. Tetapi di dalam hati nurani mereka, kebenaran yang bekerja itu akan membawa mereka terus juga melakukan pekerjaan sebagai tenaga medis maupun karyawan didasarkan satu panggilan sebagai pribadi manusia yang ingin mengasihi sesama lewat wujud apa yang dikerjakan, yaitu dalam bentuk melayani pasien. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam ini kami juga datang berdoa Tuhan, mau menyerahkan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan sendiri yang menyertai pemerintahan yang ada ini di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, yang boleh sungguh dapat mengatur dan mengendalikan COVID ini, sehingga itu boleh bisa teratasi, dan Engkau mampukan setiap mereka yang memang ditugaskan untuk melakukan pembenahan, perapihan, bahkan juga untuk melakukan satu tindakan-tindakan preventif, sehingga akibatnya semua COVID ini bisa diatasi. Karena ada satu kerjasama yang dibangun atas kasih itu. Kami serahkan Presiden kami Joko Widodo, berikan dia hikmat sungguh daripadamu, kekuatan yang datang daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa, doa syafaat ini dengan didasarkan sebagaimana Yesus telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jalanilah kehidupan di tahun 2022 ini dengan tetap dalam pengharapan iman kepada Kristus. Dan andalkanlah firman itu di dalam kehidupanmu. Sebab firman menjawab segala tantangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu hanya kepada Kristus Yesus. Dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita telah selesai dan kita bersyukur dan acara ini boleh berjalan dengan baik, ini berjalan dengan luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Natal Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina di tahun 2021, Dr. Raimos Hutapea. Persilahkan. Shalom Bapak Ibu semua, keluarga besar Bakor Umpris RS Pusat Pertamina. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina Dr. Samsul Bahri MPH dan Manajemen RSPP. Yang saya hormati Manajemen PT Pertamedika Bina Medika IHC. Yang saya hormati Bapak Pendeta Hari Sempulur dan Bapak Pendeta Steve Posuma. Yang saya kasihi tim pastoral Rumah Sakit Pusat Pertamina dan pengurus Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina, Bapak Ibu semua keluarga besar Bakor Umpris RSPP yang saya kasihi. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah kita terima selama ini. Berkat penyertaan Tuhan, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, dan berkat pelayanan kita sebagai tim medis. Berkat keluarga yang setia mendukung kita di dalam pekerjaan kita. Juga berkat penyertaan Tuhan, terutama pada saat pandemi yang lalu, yang kita lalui sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak terasa kita telah melewati tahun 2021 dan memasuki awal tahun 2022 ini dengan penyertaan Tuhan kepada kita semua. Dalam masa pandemi ini, hampir semua kegiatan kita lakukan secara online, dan perubahan ini tentunya membawa dampak kepada kita semua. Tetapi percayalah bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan akan selalu beserta kita, terutama dalam menapaki tahun yang akan datang, terutama saat ini di tahun 2022. Tema Natal kita tahun 2021 ini adalah melayani di era new normal. Untuk menguatkan kita, terutama kita sebagai tim medis di rumah sakit, agar tidak mudah menyerah, dan selalu berpengharapan dalam pelayanan untuk orang-orang yang membutuhkan demi kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Walaupun Natal kita saat ini kita lakukan secara online, tentunya tidak mengurangi kehikmatan kita dalam beribadah. Kegiatan Natal anak-anak sudah kita lakukan juga pada pukul 4 sore tadi, dan dilanjutkan dengan Natal ibadah kita ini. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Mari kita doakan bersama agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah secara offline. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih, tim pastoral, dan tim pengurus Bakor Umkris yang tetap setia dalam pelayanan, kepada keluarga dan anggota Bakor Umkris yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini, kepada tim pemusik dalam acara ini, kepada tim Happy Holy Kid Natal anak-anak, dan juga kepada tim IT Rumah Sakit Pusat Pertamina. Juga terutama kepada manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina yang tetap mendukung terselenggaranya acara ini. Kiranya yang kita lakukan bersama ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah saja. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menjalani tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Mas Eko sebagai MC acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Emos sudah memberikan sambutan untuk setiap kita, dan kita juga akan mendengarkan sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina, Dr. Samsyul. Dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga cita-cita mulia dapat kita wujudkan bersama. Dr. Samsul. Selamat malam. Selamat malam, Dokter. Wah, kami Malam, Dok. berbahagia dokter bisa gabung di Zoom di malam ini di acara Natal Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tema kita di malam hari ini melayani di era new normal. Dan kami terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk boleh bergabung bersama dengan kami di Zoom ibadah Natal malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan dokter. Ya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina, yang kami hormati panitia perayaan Natal tahun 2021 dan perayaan Tahun Baru 1 Januari 2022. Yang saya banggakan, yang saya hormati semuanya, keluarga besar umat Kristiani Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pertama-tama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita masih bisa berkumpul walaupun menggunakan media telekomunikasi. Saya yakin ini tidak akan merubah dan mengurangi makna dari acara itu sendiri. Teman-teman sekalian yang saya hormati, barusan saja saya tiba dari Bali. Selama 2 hari kemarin saya mengikuti rapat koordinasi Pertamedika IHC, evaluasi dan penyiapan RKAP tahun 2022 atas nama rumah sakit, atas nama perusahaan. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder Rumah Sakit Pusat Pertamina, termasuk teman-teman umat Kristiani, sehingga pencapaian kita di tahun 2021 bisa melewati target yang telah ditetapkan oleh korporat. Kalau saya bisa sampaikan bahwa pencapaian kita secara revenue di 2020 kemarin sekitar 600 miliar setahun. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa mencapai di angka 890 miliar.
Ini sesuatu yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa dari seluruh pekerja, dari seluruh stakeholder, termasuk teman-teman umat Kristiani Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tantangan kita ke depan semakin besar, banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita lakukan, sehingga rumah sakit yang kita cintai tetap bisa eksis, tetap bisa kita wariskan kepada pengganti kita nantinya, kepada penerus generasi kita nantinya. Tahun ini juga, tanggal 6 Januari kemarin, kita semua telah bersama-sama merayakan dan memperingati ulang tahun kita yang ke-50, ulang tahun emas Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tentunya perjalanan panjang, kurang lebih 50 tahun, banyak yang suka duka yang telah kita lewati, banyak hal-hal yang mungkin belum terlalu maksimal selama proses perjalanan panjang itu, dan mudah-mudahan dengan momen 6 Januari kemarin kita gunakan sebagai tonggak untuk melangkah lebih baik, sehingga ke depan kita bisa mewariskan Rumah Sakit Pusat Pertamina kepada generasi penerus kita dalam kondisi yang baik. Atas nama perusahaan juga saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun orang tua yang mengikhlaskan suami, mengikhlaskan istri, mengikhlaskan anak-anaknya untuk bekerja bersama seluruh pekerja Rumah Sakit Pusat Pertamina di dalam menjalankan roda perusahaan. Tanpa support dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di rumah, orang tua sekalian di rumah, kami yakin suami, istri, ataupun anak tidak akan maksimal dalam bekerja, karena kami yakin doa restu itu yang menjadi penentu kesuksesan suami, istri, ataupun anak-anak kita di dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kami sangat berterima kasih atas tema perayaan Natal kali ini, melayani di new normal. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Memang saat ini kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian dengan kondisi yang kita hadapi bersama saat ini, karena tanpa adaptasi yang baik kita tidak bisa melakukan yang terbaik, dan akhirnya hanya kita akan menjadi penonton di tempat kita sendiri. Kami juga menyampaikan pembinaan akhlak, pembinaan mental, pembinaan spiritual, itu sangat bergantung kepada teman-teman semuanya, terutama dari para pengurus umat Kristiani, kepada orang-orang tua, sehingga bisa memberikan bekal yang baik, terutama berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan etika. Karena dengan akhlak dan etika yang baik, insya Allah akan mewarnai semua apa yang telah kita lakukan, dan terakhir akan menjadi sesuatu yang luar biasa kepada pasien yang kita layani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tantangan ke depan dalam rapat koordinasi kemarin, Rumah Sakit Pusat Pertamina, kita semuanya diberikan beban target yang menurut saya cukup besar, yaitu 1,40 triliun, angka yang tidak sedikit, angka yang cukup besar, karena kita akan menjadi penyumbang 10% dari total revenue Pertamedika sebesar 7 triliun yang direncanakan tahun 2022, itu bersumber dari 74 rumah sakit yang lain. Jadi kita menyumbang, teman-teman akan berjuang bersama untuk mencapai 1,40 triliun di tahun 2022. Hanya dengan kerjasama yang baik, hanya dengan usaha bersama, hanya dengan keikhlasan, kita bisa mencapai itu semuanya. Saya meyakinkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila kita bekerja secara ikhlas, insya Allah yang akan kembali ke kita juga akan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Melalui tempat yang berbahagia ini, kami, manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 yang jatuh kemarin pada tanggal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bagi kita semuanya seiring dengan ulang tahun emas akan memberikan warna tersendiri bagi kita semuanya sehingga kita bisa melakukan yang terbaik sekali lagi dalam mengawal Rumah Sakit Pusat Pertamina menuju masa kejayaannya kembali. Tantangan ke depan luar biasa, teman-teman sekalian, saya sampaikan. Perubahan yang kita lakukan, renovasi yang kita lakukan, penambahan infrastruktur yang saat ini sudah berjalan, itu tidak akan berarti kalau sumber daya manusia yang ada di dalamnya tidak secara ikhlas, tidak secara bahu-membahu, menggunakan semua modalitas yang kita miliki di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan tentunya kepada keluarga besar kita, kita akan mendapatkan manfaat, mendapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Ketua Panitia yang sudah bersusah payah sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengurus umat Kristiani Rumah Sakit Pusat Pertamina yang tidak henti-hentinya melakukan perubahan, melakukan perbaikan, melakukan upaya-upaya sehingga pembinaan kepada seluruh umat Kristiani menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selamat merayakan Hari Natal tahun 2021 dan selamat merayakan Tahun Baru 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan dan mencatatnya sebagai amal ibadah yang kita semua yakini akan kita dapatkan di kehidupan yang abadi di sana. Saya akhiri. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Samsul Bahri yang sudah memberikan support buat kami keluarga besar Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mungkin dari Dr. Emos sebagai Ketua Panitia Natal ada yang perlu disampaikan? Baik, terima kasih Mas Eko. Terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina, Dr. Samsul Bahri MPH, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan support yang selama ini diberikan khususnya kepada kami, pengurus tim Bakor Umpris RSPP. Mudah-mudahan dengan berjalannya acara ini dan juga untuk kedepannya, kami dapat lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas, terutama dalam pelayanan terhadap pasien dan juga terhadap tugas dan tanggung jawab kami sebagai pekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sekali lagi terima kasih ya Dok atas kesempatan dan juga terima kasih atas waktu yang telah bisa hadir bersama kami Dok. Terima kasih, mudah-mudahan di tahun depan suasananya bisa offline ya, sehingga suasana silaturahimnya menjadi lebih terasa, lebih baik, dan tentunya manfaat apapun itu akan jauh lebih baik pada saat kita bersilaturahim secara offline. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Dari Dr. Titis sebagai Ketua Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ya, selamat malam Dr. Samsul. Selamat malam. Mewakili dari pengurus Bakor Umpris mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dokter malam hari ini. Ini menjadikan support bagi kami, bagi umat Kristiani, bahwa manajemen selalu mensupport keberadaan kami, dan kami juga teman-teman semua percaya bahwa dengan support dokter ini juga kami akan semakin lebih giat dalam bekerja dengan
Kewejangan dari dokter ini membuat kami semangat lagi untuk bisa memberikan terbaik untuk RSPP. Amin. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Kami akan terus selalu berdoa supaya dokter Samsul bersama keluarga selalu sehat sempurna, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Sekali lagi kami mewakili seluruh keluarga besar Bakor Unkris Rumah Sakit Pusat Pertamina mengucapkan banyak terima kasih karena dokter sudah memberikan waktu kesempatan yang begitu sibuk untuk boleh hadir di acara Zoom meeting di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Baik. Malam dok. Ya, makasih dokter. Terima kasih dok. Ya dokter, terima kasih dok. Oke, sudah tutup dengan closing Mas Eko. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu kesempatan sama-sama kita hadir di acara ibadah Natal. Kita boleh sama-sama merindukan pertemuan yang indah di acara Natal nanti yang berikutnya. Kita akan terus berdoa supaya kita selalu sehat, sempurna. Bahkan di tahun 2022 ini kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Dan saya atas nama keluarga besar Bakor Unkris Rumah Sakit Pusat Pertamina, lebih panitia Natal, mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal. Kita boleh We wish you a Merry Christmas. We